Kebijakan Institut Teknologi Bandung mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa melakukan kerja paruh waktu menuai protes dari berbagai pihak. Bentuk kerja paruh waktu yang ditawarkan meliputi menjadi asisten mata kuliah atau praktikum, penugasan administratif, dan penugasan membantu bimbingan akademik. Dan untuk mengetahui tanggapan dari teman-teman mahasiswa ITB, kita bahas malam hari ini bersama Ketua Kabinet KM ITB, Fidela Marwah Waida. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha mengundang Kepala Humas ITB, namun yang bersangkutan tidak berkenan bergabung dalam dialog kali ini. Kita akan langsung sapa. Selamat malam, Fidela. Terima kasih atas waktunya. Malam, Kak Ayu. Oke, Fidela, kita mengetahui bahwa akhirnya kebijakan ini sudah dicabut. Tapi mungkin Fidela bisa cerita terlebih dahulu awal mula kasus ini seperti apa? Apa cerita dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa, kemudian mendapatkan informasi untuk adanya kewajiban bekerja paruh waktu? Seperti apa cerita awalnya? Jadi kebijakan ini dikeluarkan by email yang disebarkan kepada 5.500 mahasiswa ITB yang menerima keringanan UKT dari ITB pada hari Selasa kemarin, dan juga kebijakan ini disebarkan dan juga diimplementasikan secara mendadak tanpa melalui proses sosialisasi dan juga diskusi dengan mahasiswa gitu. Jadi memang kebijakan ini baru dikeluarkan oleh ITB dan juga dalam prosesnya pun tidak melibatkan mahasiswa sebagai objek dari implementasi kebijakan tersebut gitu. Kemudian dari kemarin kami mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pihak pimpinan Rektorat ITB, Direktur Pendidikan, Direktur Kemahasiswaan dan juga Direktur Keuangan, dan juga memang di sini dari hasil kemarin tuntutan kami belum terpenuhi gitu. Jadi tuntutan kami adalah sampai kebijakan ini bisa dicabut oleh Rektor ITB gitu, karena kami menilai bahwa sudah seharusnya mahasiswa menerima hak untuk kemudian memperoleh keringanan daripada ITB gitu, dan ITB sebagai institusi pendidikan punya kewajiban kemudian untuk memberikan keringanan kepada mahasiswanya dan tidak seharusnya meminta imbalan berupa kewajiban untuk kerja paruh waktu. Dan di formulir tersebut ada opsi untuk kemudian jika memang tidak menjawab ya berkenan, lantas ada opsi kebijakannya nanti bisa keringanan UKT-nya kemudian bisa dievaluasi gitu. Jadi hal ini tentu menjadi bentuk amarah dari kami keluarga mahasiswa ITB, dan kemudian kami melakukan aksi di gedung Rektorat hari ini, dan hasil hari ini kita menang, perjuangan membuahkan hasil. Namun tentu hal ini tetap harus dikawal dan juga tidak boleh lengah gitu. Artinya perjuangan akan terus dilakukanlah oleh kami sampai nantinya hal ini bisa terus dipatuhi oleh Rektorat ITB, karena tadi kami menggunakan kontak politik ya, ada bukti kontak politik antara Rektor ITB dan juga dari saya selaku Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB gitu. Dan di poin-poin tersebut pun juga sudah disepakati bersama bahwa ITB secara harus bisa memenuhi tuntutan tersebut gitu, karena juga ditandatangani di atas materai yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Baik, Fidela, sebelum kebijakan ini dicabut, tadi Anda mengatakan ada 5.500 mahasiswa yang di-email untuk memberitahukan kebijakan ini, seperti itu ya. Berarti ini seharusnya tadinya diterapkan kepada semua mahasiswa di setiap semester. Jadi semua semester dari yang awal sampai yang akhir ada kebijakan ini, begitu? 5.500 total mahasiswa ITB ya, jadi dari seluruh angkatan akumulatif gitu. Jadi memang di-blast ke 5.500 email tersebut. Baik, oke, Fidela, ini kan seperti yang Anda katakan tadi siang sudah ada rapat yang digelar secara tertutup dari pihak kampus dan juga perwakilan mahasiswa, ada dosen juga di sana. Ini Anda bisa ceritakan bagaimana rapatnya terjadi di sana sampai akhirnya kebijakan ini dicabut? Yang pertama, saya kemudian menuntut dari pihak Rektorat ITB gitu. Kami menginginkan tidak hanya terjadi diskusi, tidak hanya terjadi advokasi, proses dialog, tapi ada hitam di atas putih yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena di sini kami menilai bahwa tuntutan kami jelas gitu, sampai kebijakan ini dicabut dan dievaluasi untuk ITB ke depan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ITB ke depan sewenang-wenang dan tidak melibatkan mahasiswa gitu sebagai objek yang nantinya akan merasakan kebijakan tersebut gitu. Jadi hal itu kemudian
saya sampaikan kepada pihak Rektorat ITB untuk kemudian bisa dilakukan gitu perjanjian kontrak politik tadi gitu. Jadi upaya yang kami inginkan adalah tidak hanya sampai di level dialog aja, tapi ada bentuk kesepakatan komitmen yang tertuang dalam kontrak politik tersebut antara Rektorat ITB dengan kami dari keluarga mahasiswa ITB gitu. Fidela, dari rapat yang baru saja selesai sore tadi, apakah sempat terjadi perdebatan antara pihak Rektorat ITB dan juga pihak keluarga mahasiswa ITB? Karena kan akhirnya ini sepertinya sudah ada win-win solution-nya ya untuk bisa mencabut peraturan tersebut. Apakah ada pembenaran atau pembelaan yang dikeluarkan oleh pihak ITB kenapa peraturan tersebut keluar? Sebetulnya dari pihak ITB pun juga sudah mengakui bahwa kemarin ketika email itu diblast itu sangat terburu-buru dan juga ada kesalahan lah gitu, ada miss gitu dari ITB karena pertama ya kebijakan itu dilakukan secara terburu-buru dan juga dari sisi penyampaian dan segala macamnya pun itu terkesan akhirnya menimbulkan banyak persepsi gitu sampai akhirnya kemudian banyak penolakan dari mahasiswa gitu. Jadi sebetulnya tadi kami berangkat dari hal itu ya sudah langsung saja kami menuntut bahwa ada hitam di atas putih yang menyatakan bahwa Rektorat ITB mencabut kebijakan tersebut gitu. Jadi tidak ada perdebatan signifikan ya ketika rapat tersebut ya? Perdebatannya sudah dilakukan dari kemarin hingga hari ini, Mbak. Jadi hari tadi pun sempat ada beberapa lah diskusi yang sampai pada akhirnya oke lah kita bersedia untuk menandatangani kontrak politik tersebut. Gitu. Jadi memang ya perdebatan dalam diskusi yang wajar gitu. Oke, Fidela, kami mencari informasi di beberapa sumber, kami menemukan sebuah informasi bahwa katanya program beasiswa kerja ini berbeda dengan keringanan UKT. Ini apa yang dimaksud dengan hal ini? Jadi sebetulnya pertama mungkin dari email itu kan dikirim dari Direktur Pendidikan ITB, kemudian setelah dikonfirmasi menurut beliau keringanan UKT dan juga beasiswa UKT ini adalah hal yang sama gitu. Kemudian kami mencoba mengkonfirmasi ke pimpinan ITB yang lain dan dari pimpinan ITB yang lain menyampaikan memang berbeda gitu antara keringanan UKT dan juga beasiswa UKT. Beasiswa UKT ITB itu namanya sekarang program yang akan diluncurkan oleh Rektorat itu kalau saya bisa sampaikan ITB Financial Aid gitu. Jadi memang itu berbeda karena keringanan UKT ini sebetulnya kan merupakan hak gitu ya yang diatur dalam konstitusi kita, hak dari mahasiswa untuk memperolehnya daripada institusi pendidikan, ITB sebagai institusi pendidikan gitu. Artinya memang tidak boleh ada upaya untuk kemudian menambahkan klausul jadi perlu ada timbal balik gitu berupa kerja paruh waktu gitu. Jadi memang sistemnya berbeda dengan itu gitu, Mbak. Oke, Fadila, Anda mendapatkan informasi tidak beasiswa ini sumbernya dari mana? Apakah dari pemerintah atau dari swasta atau pihak-pihak lain mungkin? Mungkin nanti pihak ITB yang menurut saya bisa menjawab ya itu. Karena itu program dari ITB. Oke, baik. Oke, Fidela, terakhir, ini kan kita mengetahui ya dalam waktu yang tidak terlalu jauh ada beberapa hal yang kontroversial dari ITB. Salah satunya seperti yang kita bahas hari ini dan sebelumnya juga ada pinjaman online seperti itu ya. Bagaimana sikap dari teman-teman keluarga mahasiswa ITB dan serta teman-teman mahasiswa lainnya yang pasti ini juga kebijakan yang sangat kontroversial? Betul. Kami menilai bahwa mungkin dalam kurun waktu dari awal tahun hingga sekarang ada mungkin beberapa kebijakan ITB di rektorat sekarang yang mungkin kontroversial gitu dan itu sampai di telinga masyarakat. Tentu kami di sini bersikap pertama jelas ya kami berusaha untuk memperjuangkan hak dan juga kesejahteraan mahasiswa. Jadi jika ada kebijakan ITB yang tidak mengindahkan hal tersebut dan juga tidak sesuai dengan prinsip itu gitu, tentu kita akan bergerak gitu, kita akan terus berjuang dan kita akan berusaha untuk melawan gitu sampai pada hari ini gitu. Artinya di sini kita akan terus mengawal kebijakan rektorat di ujung masa periode rektorat yang sekarang ya, karena sebentar lagi akan ada pemilihan rektor. Jadi kita akan terus mengawal dan juga dengan adanya kontrak politik tersebut, di mana poin ketiga adalah ITB berkomitmen untuk kemudian terus akan melibatkan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakannya. Jadi jika di kemudian hari ada kebijakan-kebijakan dari rektorat ITB yang kontroversial lagi, maka ITB sudah menyalahi atas komitmen yang sudah ditandatangani di atas materai dan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang saya rasa
kemarahan dari mahasiswa ini sebetulnya sudah akumulatif gitu ya, dan memuncak di hari ini gitu. Oke, kita akan terus mengawal bagaimana kebijakan dari ITB dan juga terutama sebenarnya untuk kampus-kampus negeri di Indonesia karena bagaimanapun ini mendapatkan anggaran dari APBN ya. Terima kasih atas wawancara kita dan juga informasinya. Ada Ketua Kabinet KM ITB Fidela Marwah Huwaida telah bergabung bersama kami. Selamat malam, Fidela, sehat selalu. Malam, terima kasih.